Ada lagi nanti, mungkin untuk pilpres nanti bisa seperti itu lagi. Ada orang atau tokoh yang ingin sekali dapat kendaraan supaya bisa mencalonkan, ternyata tidak bisa. Tuduh lagi, presiden itu ikut-ikutan, istana ikut-ikutan, kekuatan besar ikut-ikutan. Lah urusannya apa dengan saya? Hati-hati nanti, karena ini yang pengen ikut pilpres kan banyak. Padahal calonnya nggak tahu nanti bisa 4 pasang, 3 pasang, atau 2 pasang, nggak ngerti kita. Ya kalau hanya 2 pasang berarti yang lain kan nggak bisa ikut. Atau 3 pasang yang lain kan nggak bisa ikut. Itu enaknya jadi presiden. Jadi kalau ada hal-hal seperti itu, marilah kita bersama-sama berpikir dengan akal sehat. Apakah semudah itu partai atau peserta pilpres bisa digagalkan dengan mudah? Kan enggak. Partai itu orang pinter-pinter semua. Orang pinter-pinter semua. Masa gampang sekali gitu kan nggak mungkin. Jangan juga nanti ada partai yang pengennya koalisi dengan sana, nggak bisa masuk ke sana. Ada, nanti pasti ada seperti itu. Iya, saya lagi berpikir memang nggak enak ternyata jadi presiden itu ya, Bung Rocky kan. Karena kata Pak Jokowi itu semua kok kalau ada masalah apa-apa yang disalahin Pak Jokowi. Ada partai nggak lolos pemilu, Pak Jokowi yang disalahin. Terus ada partai nggak bisa koalisi gitu, Pak Jokowi yang salah. Dan juga yang lebih berat lagi ada capres tidak dapat tiket yang disalahin Pak Jokowi juga gitu kok. Semua jadi serba salah ya jadi Pak Jokowi ini ya. Ya, saya prihatin juga nih, kenapa semua disalahin ke Pak Jokowi. Kan Pak Jokowi itu udah melengser, jadi udahlah, asuh aja Pak Jokowi dengan batin yang tenang tuh. Tapi yang jadi soal, kenapa juga Pak Jokowi baper terus tuh, ya diemin aja kan. Kan tetap terbaca bahwa Pak Jokowi kok gelisah tuh. Artinya Pak Jokowi tiap hari mantauin orang yang menyalah-nyalahkan dia kan. Jadi nggak usah dipersoalkan itu, karena memang dari awal orang nggak lihat ketegasan Pak Jokowi tentang pemilu, masih ada isu macam-macam, perpanjangan, penundaan segala macam, Pak Jokowi diam aja tuh. Jadi orang mau ganggu sebetulnya Pak Jokowi. Nah, gangguan itu nggak usah dijadiin baper oleh Pak Jokowi. Yang kedua, sistem politik itu memang dimaksudkan untuk saling mengganggu kan itu tanda awal dari reformasi begitu. Tapi ini kan gangguan untuk mempertanyakan kenapa KPU seolah-olah jadi perpanjangan tangan pemerintah. Ya karena anggota KPU kan anggota partai politik yang pemilihannya bukan anggota partai politik, maksudnya sponsornya kan partai politik. Itu kan kita tahu proses-proses DPR itu kan tukar tambah semua tuh. Jadi terlihat bahwa KPU itu dari awal memang partisan. Nah, itu yang dikritik orang. Kenapa yang sana dilolosin, kenapa yang ini nggak dilolosin? Kan akhirnya soalnya adalah kalau Pak Jokowi bilang KPU itu independen, itu sama dengan mengatakan Mahkamah Konstitusi independen. Dalam prakteknya nggak begitu. KPU juga dalam prakteknya nggak begitu kan. Kan kita ngerti itu. Lain KPU zaman awal ada Pak Rudini, Buyung Nasution, gengnya akademisi ada di KPU, itu betul-betul dia nggak dapat pesanan dari partai politik. Kalau sekarang semua anggota KPU pusat maupun daerah itu menerima pesanan partai politik. Itu intinya. Itu soal partai politik ya. Tapi bagaimana dengan soal partai koalisi dan juga capres? Wah, yang ini jauh lebih serius nih, capres yang nggak dapat tiket, partai gagal koalisi juga Pak Jokowi. Kelihatannya satu paket ini lah ya, partai gagal koalisi dan ada yang tidak jadi capres itu satu paket itu.
Ya sama juga kan, calonnya Pak Jokowi juga belum dapat tiket kan, Ganjar belum dapat tiket, Pak Prabowo juga belum, karena kan semuanya masih dalam upaya mencari tiket. Yang udah punya tiket adalah PDIP, tapi dia nggak punya supir kan, itu masalahnya. Jadi semua hal kalau kita banding-bandingkan itu, walaupun lagunya jangan dibanding-bandingkan, Pak Jokowi mau cari rasa aman dengan menuduh balik bahwa kenapa disalahkan dia melulu tuh. Ya karena dari awal orang nggak lihat keteguhan hati Pak Jokowi untuk meneruskan proyek pemilu ini. Kalau Pak Jokowi teguh hatinya dari awal dia bilang saya tidak ingin intervensi pada siapapun. Jadi kalau Pak Jokowi bilang dia nggak intervensi, bahwa dia endorse semua orang, kok itu kan dia intervensi. Kan sebetulnya Pak Jokowi suka lupa ingatan itu, atau lupa akal, atau ketinggalan akal tuh. Kalau dari awal Pak Jokowi netral, orang nggak persoalkan KPU, partai, tapi Pak Jokowi favoritiskan Ganjar, itu udah intervensi. Pak Jokowi tiba-tiba ke Pak Prabowo, itu intervensi. Pak Erlangga, jadi semua Pak Jokowi lakukan itu ya ditiru aja oleh orang tuh.